Papua, tanah indah dengan sejuta pesona. Berjajar gunung-gunung dan hamparan lautan luas, kandungan kekayaan alam yang melimpah menjadikan Papua tanah surga di negeri maritim Indonesia. Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Papua berada di ujung timur negeri. Pemerintah menaruh perhatian lebih. Sejumlah pembangunan dilakukan mulai dari infrastruktur hingga sumber daya manusia. Alhasil, selama kurun waktu 2018 hingga 2022, indeks pembangunan Papua menunjukkan angka positif. Hal ini juga berdampak pada pertumbuhan perekonomian Papua. Pada periode pemulihan ekonomi pasca pandemi, perekonomian Papua konsisten menunjukkan kinerja positif. Selama 5 tahun ke belakang, tahun 2021 menjadi tahun dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Papua, yaitu 15,16%. Sedangkan pada tahun 2022 ini perekonomian di Papua tumbuh sebesar 8,97%. Perekonomian Papua tak lepas dari keberadaan pelabuhan sebagai pintu gerbang perdagangan antar pulau. Sangat penting sekali keberadaan pelabuhan Jayapura yang menjadi tempat untuk titik distribusi ataupun juga titik untuk keluar masuk logistik. Pelabuhan Sorong ini sangat memiliki peran yang besar dan sangat strategis bagi pengembangan ekonomi di kawasan timur Indonesia, khususnya di Papua. Di Papua, terdapat 2 pelabuhan utama yang menunjang akses logistik. Pelabuhan Jayapura di Provinsi Papua dan Pelabuhan Sorong di Provinsi Papua Barat Daya. Kedua pelabuhan tersebut dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo. Sebagai bagian dari pemerintah, Pelindo turut menaruh perhatian pada peningkatan sarana dan prasarana di pelabuhan. Bicara agak ke belakang ya, sebelum transformasi Pelindo itu lebih ke arah pelabuhan konvensional ya, di mana saat itu tantangannya cukup banyak. Secara persiapan itu belum ada strategi-strategi apa yang harus teman-teman lakukan maupun pola operasi apa yang harus teman-teman terapkan sebelum transformasi. Itulah yang merupakan salah satu kesulitan buat teman-teman. Saat itu TPK Jayapura sendiri dalam pengelolaan operasionalnya itu masih belum baik. Kegiatan bongkar muat itu kami sendiri memakan waktu bisa sampai 90-an jam. Hal yang paling banyak didapat sama kami adalah komplain dari customer, baik itu dari shipping line bahkan JPT. Sebelum transformasi itu kami di Pelabuhan Jayapura mengalami masalah semrawutnya pelabuhan sampai kita harus antri di loket berjam-jam. Hanya untuk antri di loket mendapatkan job slip itu bisa sampai 3 jam. Kami kurang kuat dalam pencatatan di lapangan, sehingga peti kemas yang mereka mau ambil, itu pun dibantu dicarikan sama mereka. Pasca merger Pelindo pada tahun 2021, pengelolaan layanan peti kemas di Pelabuhan Jayapura dan Pelabuhan Sorong dilakukan oleh PT Pelindo Terminal Peti Kemas Subholding Pelindo yang khusus menangani kegiatan peti kemas di seluruh Indonesia. Ada disparitas barat dan timur, terus kemudian juga ada disparitas dari layanan. Dulu Pelindo itu ada 4, ada Pelindo 1, Pelindo 2, Pelindo 3, Pelindo 4. Masing-masing itu punya skill sendiri, punya level of service sendiri yang ketika kita melayani customer yang sama, itu mereka merasakan hal yang berbeda-beda dan itu cukup merepotkan. Sejumlah pembangunan fasilitas dan penambahan peralatan pendukung pelabuhan
dilakukan secara bertahap untuk mendukung pertumbuhan arus peti kemas di Pelabuhan Jayapura dan Pelabuhan Sorong. Salah satunya adalah keberadaan dermaga baru yang dikhususkan untuk pelayanan terminal peti kemas, sehingga kapal dapat langsung tertambat tanpa harus menunggu antrian dengan kapal penumpang. Melanjutkan pembenahan di dua pelabuhan tersebut, PT Pelindo Terminal Peti Kemas menyiapkan sejumlah program transformasi. Transformasi itu tujuannya simpel. Yang pertama itu bagaimana memperpendek port stay. Apa itu port stay? Port stay itu adalah lamanya kapal dilayani di port. Kedua, memperpendek cargo stay. Pendeknya waktu yang dibutuhkan oleh kargo untuk singgah di terminal. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas layanan peti kemas di Pelabuhan Jayapura dan Pelabuhan Sorong. Rubah cara bekerjanya kita, tingkatkan cara bekerjanya. Orangnya kita didik, alatnya kita betulkan, kita tambah sistem. Ketika level of service-nya tinggi, kapal yang datang segera dibongkar muat, selesai, langsung keluar. Itulah yang kita maksud perpendek port stay. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan standarisasi layanan terminal peti kemas. Aspek ini menyentuh sisi operasional terminal dengan menghadirkan pola operasi berbasis planning and control. Setelah melakukan standarisasi, kami melakukan improvement dibantu tim task force untuk menjalankan pola operasi berbasis planning dan kontrol, meningkatkan skill dan kompetensi SDM yang menjalankan kegiatan operasional sehari-hari. Untuk mendukung operasional yang efektif dan efisien, para pekerja baik operasional maupun non-operasional di Pelabuhan Jayapura dan Pelabuhan Sorong mendapatkan pelatihan basic container terminal operation. Di Container Terminal Operation sendiri, teman-teman diajarkan secara pola operasi yang baik, bagaimana meletakkan kontainer pada posisi-posisi atau alamat yang sudah direncanakan, begitu juga dengan kegiatan di kapal. Jadi sudah ada perencanaan di mana mereka harus melakukan bongkar lebih dulu. Salah satu mereka bisa harus melakukan perencanaan dari segi yang disebut dengan color mini plan. Pelatihan ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan bagi para pekerja mengenai operasional peti kemas yang benar dan terstandar. Yang diharapkan dengan pengetahuan yang diperoleh dapat meningkatkan kinerja operasional dan layanan di terminal. Kita adalah operator terminal yang memang punya kompetensi. Itulah 2 tahun pertama kita akan menaikkan kompetensi kita sehingga kita bisa paling tidak sejajar dengan global operator cara bekerja kita. Transformasi selanjutnya menyentuh aspek sistem operasional terminal. Untuk mendukung kegiatan pelabuhan berbasis planning and control, PT Pelindo Terminal Peti Kemas mengimplementasikan Single Terminal Operating System atau TOS. Pelayanan terhadap customer semakin membaik, tatap muka mulai hilang seperti permohonan pelayanan, dan rapat penetapan sandar dilakukan secara online. Pasca transformasi menjadi terminal ini jadi cukup signifikan, dari sekitar 48 jam bahkan lebih, bisa ada yang di atas 50, bisa ditekan ke 21. Ini kan berkat adanya digitalisasi, kemudian ada perbaikan secara infrastruktur, kemudian sarana prasarana penunjang yang lebih diperbaiki lagi, kemudian adanya CC, RTG, kemudian ada zonasi antara lini per lini, itu juga sangat-sangat untuk mempercepat pergerakan kontainer di situ. Perseroan menghadirkan portal layanan pelanggan yang dapat diakses oleh para pengguna jasa, di mana saja dan kapan saja. Mulai dari layanan terminal peti kemas hingga billing system. Sistem tersebut memudahkan para pengguna jasa dalam mengakses layanan terminal.
betul-betul suatu perubahan yang loncatannya besar sekali. Dan dampaknya, wah, tidak perlu lagi ada 2 staf yang antri di loket, paperless, dan semuanya kita bisa kerjakan sesuai dengan waktu yang kita ada. Hari Minggu malam kami gunakan, dan hari Senin pagi sudah ditutup loket yang penuh antrian itu. Rasanya senang sekali, seperti mendapatkan harga yang sama, tapi pelayanannya sudah jauh berbeda sekali. Transformasi berikutnya berkaitan dengan safety. Terjaminnya keselamatan dan kesehatan kerja para pegawai juga menjadi perhatian lebih PT Pelindo Terminal Peti Kemas. Kegiatan pekerja terminal mengedepankan aspek K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Dengan adanya instruksi keselamatan, pemeriksaan kesehatan, rambu-rambu, alat pelindung diri, dan petunjuk keselamatan. Salah satunya klinik port untuk melakukan persiapan operator dari fisik, kita sebut dengan daily medical check-up. Selanjutnya tindakan emergency response team yang akhir-akhir ini kami coba dorong buat beberapa teman-teman baik di planning control maupun teman-teman operasi untuk mengikuti diklat-diklat terkait dengan keselamatan kerja. Waktu kerja operasional di Pelabuhan Jayapura dan Pelabuhan Sorong juga menjadi perhatian PT Pelindo Terminal Peti Kemas. Berkat kolaborasi dan dukungan dari para pemangku kepentingan dapat mengantarkan pelabuhan untuk beroperasi penuh selama 24 jam 7 hari. Meningkatnya kegiatan bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Sorong perlu pelayanan yang cepat. Kita mensosialisasikan kepada TKBM bahwa kegiatan ini tidak bisa berjalan 5 hari kerja atau 6 hari kerja, tetapi harus berjalan 7 hari kerja dan 24 jam. Bekerja 24 jam bukan berarti orang itu yang bekerja selama 24 jam, tapi pekerjaan itu dilakukan pergantian atau shift-shift. Jadi tetap saja pelabuhan di hari libur pun tetap beraktivitas. Tidak bisa kita melarang, pemerintah sangat mendukung. Pertimbangannya adalah bahwa semua barang yang atau logistik yang masuk atau yang ada di pelabuhan itu bisa cepat terdistribusi. Artinya, pelabuhan dapat beroperasi normal di hari Minggu. Dulu sebelumnya kalau libur kita nggak bisa kegiatan ataupun kegiatan setelah istirahat siang atau jam 2 siang. Tapi pasca sekarang sudah bisa 24/7 efektif murni itu sangat terasa dampaknya. Setelah transformasi dan digitalisasi ini, secara sistem sudah bisa akurasi data guna untuk memastikan posisi-posisinya sesuai dengan yang direncanakan. Rata-rata 18-20, sekarang bisa menjadi 35-36 per jam. Dengan transformasi itu bisa membantu teman-teman shipping line bisa mendapatkan bisnis yang lebih baik. Kami tentu akan mendapatkan benefit, namanya cost efisiensi. Semakin kami efisien bekerja, itu kan pasti sumber daya yang kami deploy, mau itu alat, bahan bakar, orang, semuanya itu kan berkurang. Segala pembenahan yang dilakukan oleh PT Pelindo, mulai dari sarana dan prasarana pelabuhan, transformasi, hingga waktu kerja, memberikan dampak positif bagi kinerja operasional Pelabuhan Jayapura dan Pelabuhan Sorong. Selamat atas transformasi Pelindo Terminal Peti Kemas. Saya melihat manajemen yang sekarang sudah baik, kita terus berkolaborasi, bersinergi. Harapan saya tentu PT Pelindo menjadi yang terbaik ya, selalu menjaga hubungan kerja PT Pelindo dengan mitra-mitra yang ada di pelabuhan. Perkembangan pelabuhan mendorong PT Pelindo Terminal Peti Kemas untuk terus melakukan pembangunan terhadap masyarakat Papua. Perseroan membentuk 25 bank sampah, memberikan pelatihan pengolahan sampah organik, bantuan kendaraan pengangkutan sampah, hingga cara memilah sampah.
Kegiatan ini memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat di Pulau Dom, Sorong, Papua Barat Daya. Kini, Pulau Dom yang sebelumnya penuh dengan sampah, kini berangsur lebih bersih berkat masyarakat yang peduli akan sampah. Pencapaian transformasi oleh PT Pelindo Terminal Peti Kemas membawa perubahan bagi layanan peti kemas, sehingga mampu merubah pola distribusi barang yang efisien untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjaga inflasi daerah. Ayo kita ciptakan sentra-sentra pertumbuhan di Indonesia Timur. Dengan demikian, teman-teman di Papua itu juga akan menikmati level of life yang hampir sama lah gitu kan. Sehingga dia juga merasa sebagai orang Indonesia seutuhnya. Kehadiran Pelindo memberi asa bagi masyarakat Papua, menguatkan diri sebagai bangsa yang besar. Pembangunan yang bergulir bukti nyata kepedulian pemerintah terhadap Papua. Itulah kehadiran Pelindo hari ini, mata rantai logistik yang selaras tumbuh bersama.